Puji Tuhan, Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Boleh dong lambaikan tangannya. Yes, puji Tuhan, terima kasih, puji Tuhan. Kita semua sudah kumpul di rumah Tuhan, kita mau beribadah buat Tuhan, amin. Kita mau datang bawa semua kekhawatiran kita, semua pergumulan kita. Tuhan, kita mau cerita sama Tuhan, amin. Saya mau ajak kita semua untuk berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan hingga saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang luar biasa yang Kau curahkan atas kehidupan kami. Terima kasih Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Kau ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami mau beribadah, kami mau bernyanyi, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Kau kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan, Engkau yang turut campur tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kekudusan-Mu. Bawaku dekat. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu ini sama-sama. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawa kami Tuhan dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan.
saja bernyanyi. Ku rasakan kasih-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi buat Tuhan. Dan indahnya luar biasa kasih-Mu. Penuhi kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku. Mari angkat tangan saudara-saudara di atas Tuhan. Ceritakan. Aku bersyukur. Yes Tuhan. Penuhi kami kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ceritakan sama Tuhan. Ucapkan kekhawatiranmu buat Tuhan. Serahkan. Kasih semuanya buat Tuhan. Jangan ada yang diam, biarlah mulut kita terus memuji Tuhan lebih baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab besar kasih setiamu, sebab besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu pada siang hari ini Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita. Kita mau tinggikan nama Tuhan.
pujian ini kepada Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari berikan kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Tinggikan namanya. Kau yang layak, Kau yang layak, sebab Engkau yang layak Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sebab Engkau yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau dari tempat ini. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan, hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Mari berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Kita memuji Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya dan pujilah namanya. Haleluya. Sama-sama katakan. Setelah hidupku ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersama, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu
hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan biar hanya Tuhan yang dimuliakan. Masakan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sama-sama. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sorak-sorai bagi Allah kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan kita punya nama yang kuasa, amin. Yes. Kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Umat Tuhan, mari sama-sama kita katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Yes. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau butuh langkahku. Yesus. Yesus, kaulah raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Boleh dalam tepuk tangan buat Tuhan. Yeay. Say. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwa kami Tuhan. Yeah. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau butuh langkahku. Katakan Yesus namanya. Yesus, kaulah raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes. Haleluya. Biar musiknya memuji Tuhan. 1, 2, 3, 4. Boleh dong tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Hey. Say Yesus. Yesus, kaulah raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, kaulah raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya.
Lebih semangat lagi buat Tuhan. Haleluya. Kau semua yang kau punya dalam diri buat Tuhan. Mari sama-sama kita suarakan pujiannya. Dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Ya, silakan duduk. Nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang belum menerima amplop persembahan biar bisa dilayani. Bila sudah semua, kita angkat persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau pagi ini Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami kembali di rumah-Mu ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang begitu baik kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada hari ini di rumah-Mu ya Tuhan, bukan hanya sekedar rutinitas ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan punya maksud yang indah untuk hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kini tiba-nya kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Kau memberkati persembahan kami ya Tuhan. Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami ya Tuhan, agar persembahan kami bisa berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati tangan anak-anak-Mu yang memberi ya Tuhan. Kau berkati setiap apapun yang dipekerjakannya ya Tuhan. Kau berkati pendidikan kami ya Tuhan. Kau berkati kehidupan pekerjaan usaha kami ya Tuhan. Apapun yang kami perbuat, kiranya Tuhan Yesus yang menyertai. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, apabila ada di antara kami ya Tuhan yang belum bisa mengerti, kiranya Tuhan Yesus berkati lebih-lebih lagi Tuhan, agar di minggu depan Tuhan kami semua bisa memberi untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ajar kami Tuhan memberi dengan yang terbaik dan dengan penuh sukacita Tuhan. Berkati juga pelayanan anak-anak-Mu ya Tuhan, agar hidup kami semakin hari semakin baik bagi-Mu Tuhan. Kami alaskan Tuhan, doa kami hanya dalam satu nama, nama yang kami percaya, nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tidak memberi yang terbaik bagi kita adalah sukacita. Di saat ku lihat jalan hidupku tak ada besertaku, damai di hatiku. Di saat duka citaku, di saat sukacita Kau ada besertaku, damai di hidupku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, takkan kasih-Mu membenarku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu,
kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. Saat ini kita akan mendengar GBI Bethlehem Flash News sepekan. Silakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya hari Minggu 4 Februari 2024. Semua sesi ibadah pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, pukul 11 siang, dan pukul 5 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang. Seluruh ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Ruth Sijabat dan Joseph. Dan ibadah hari Minggu 11 Februari 2024 akan diadakan 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis Heris Winata. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Shalom para wanita Allah. Kami mengajak Anda semua untuk dapat mengikuti ibadah WBI Bethlehem Grand Poris yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama di dalam Kristus. Hari Pemuda-Pemudi Bethlehem Youth Philip Generation mengajak kalian semua untuk bergabung dalam ibadah youth pada hari Sabtu pukul 6 sore. Shalom para pelayan Tuhan. Hari Kamis 1 Februari 2024 pukul 19.30 malam ada ibadah doa pelayan Tuhan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang. Dan doa syafaat oleh penata layan jam 9 pagi. Dengan pokok doa sebagai berikut. Mari bertumbuh bersama, biar roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Selanjutnya kami sampaikan info Komsel Gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah Komsel dan kita bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Komsel Dewasa Muda akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 malam. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak seluruh jemaat, penata layan, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berikut info persepuluhan GBI Bethlehem Grand Poris. Bagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang memberi persepuluhan via transfer dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Selanjutnya kami sampaikan info donasi pembelian gedung gereja. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bukan orang asing di tempat ini, melainkan sahabat-sahabat kita yang dikasihi Tuhan. Adakah dari Bapak Ibu jemaat yang baru pertama kali hadir untuk ibadah di tempat ini? Kalau ada boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Kita kedatangan 2 jiwa baru.
sahabat baru kita, selamat datang di GBI Bethlehem Grand Poris. Tuhan memberkati. Saya mau ajak semua untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk teman kita. Sembari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sahabat baru yang Kau kirimkan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas apa yang Kau berikan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati sahabat kami Tuhan. Berkati pekerjaannya, kesehatannya, apapun yang dikerjakan Tuhan, biarlah Kau buat berhasil Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau berikan berkat yang berlimpah-limpah atas sahabat kami Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan berkat yang sama Kau curahkan atas kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang setia di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan, persiapkan kami Tuhan, persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan membawa firman Tuhan. Biarlah apapun yang keluar dari bibir mulutnya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau berbicara atas kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan ke dalam tangan-Mu Tuhan kami percaya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Lebih dalam lagi buat Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ada di rumah-Mu di siang hari ini. Di satu kebahagiaan dan sukacita kami, ada sekian ribu juta orang mungkin di sekitar kami, di daerah Polres dan sekitarnya. Mereka mungkin ada di tempat yang mana, tapi bagi kami, ketika kami ada di rumah Tuhan, ini ada hal yang luar biasa. Untuk itu Tuhan, kami tidak mau sia-siakan waktu yang terbaik ini. Biar ini menjadi waktu di mana Engkau berurusan dan berjumpa dengan kami. Berkata-katalah kepada kami siap untuk membaca, kami siap untuk mendengar, kami siap ya Roh Kudus untuk mengerti dan akhirnya melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Wow, kita tepuk tangan sekali lagi buat tim Praise and Worship ya. Sangat luar biasa. Haleluya. Saya akan bicara tentang kehendak Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Dan sebagian materi tadi pagi tidak terselesaikan karena waktu. Tapi kalau siang hari ini kayaknya sih kita bisa sampai jam 3 ya. Oh enggak. Ya enggak ada ya. Sampai nanti jam ibadah keempat jam berapa Bu Gembala? Jam 5, jadi masih panjang ya. 5 jam ke depan masih panjang. Ya, paling saya lapar ya. Tema ini tema yang sangat memberkati ya, karena saya merasa bahwa apa yang diberitahukan kepada saya dari pihak gereja di tempat ini tentang mau-maunya Tuhan atau penyerahan total kepada Tuhan. Dan ini memang waktunya seperti itu. Kalau hari ini saudara hidup mau-maunya saudara, repot. Benar-benar repot. Kenapa? Karena kita akan melakukan banyak kesalahan. Tapi kita mau melakukan mau-maunya Tuhan. Nah, kalau mau-maunya Tuhan, enak. Kenapa? Karena Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Katakan amin. Karena Tuhan rindu memberikan yang terbaik. Kita buka di dalam Injil Matius dan kita akan baca pasal 6 ayat 30 sampai 34. Perikop ini tentang kekhawatiran. Dan ini adalah salah satu khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Jadi Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu adalah khotbah Tuhan di bukit. Sekaligus Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu adalah norma, aturan, tata cara kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Yang lain bukan berarti bukan firman Tuhan, tapi yang lain dalam bentuk peristiwa dan cerita. Tapi kalau Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7 ini adalah khotbah pengajaran Tuhan kepada para muridnya dan sangat relevan, cocok sampai hari ini buat saya dan saudara sebagai pengikut Tuhan. Ya, itu semua ada di situ. Dimulai dari Yesus mengajarkan tentang kebahagiaan, mulai dari pasal 5 ya, berbahagialah bla 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 sampai ada di bawah. Mulai Injil Matius pasal 6, mulai ayat 1-nya, ayat 2 sampai kepada doa diajarkan di sana, puasa diajarkan di sana, sampai akhirnya pada ayat 25 sampai ayat 34 tentang kekhawatiran. Kenapa? Memang ini yang sering muncul dan pasti terjadi dalam kehidupan setiap orang, tidak hanya orang Kristen. Orang di luar Kristen pun kekhawatiran ini sering muncul. Sampai pada akhirnya Yesus memberikan sebuah value, pasal 7, mulai kita tidak boleh menghakimi, mulai kita boleh meminta apa saja, mulai dalam dari itu semua ada di situ. Nah, kalau saya yang memang kita ini adalah pengajar dan suka mengajarkan soal etika, biasanya saya sedang pasal
7 ayat 12. Apa yang engkau mau orang lain kehendaki untuk berbuat kepadamu, lakukanlah itu. Kan itu tak? Wah, itu adalah bagus banget itu. Karena kalau sampai hidup saya seperti itu dan hidup saudara seperti itu, mendengar ajaran Tuhan itu, jadi kalau engkau nggak mau dicubit, jangan cubit orang. Kalau engkau mau orang lain memperlakukan apa kepadamu, berbuat baik, lakukan kebaikan sama orang itu. Kalau orang itu mau senyum sama kamu, kasih senyum. Tapi tadi kayaknya saya sudah senyum, saudara belum senyum. Ya. Jadi apa yang engkau mau kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, ya lakukan itu, perbuatlah itu kepada orang-orang di sekitarmu. Nah, di pasal 6 ini pasal yang luar biasa. Dan diakhirin dengan satu cerita. Hai engkau muridku, engkau yang sedang belajar kepadaku, Yesus berkata, jangan engkau khawatir. Dan itu yang akan saya khotbahkan kepada saudara pada hari ini. Nah, untuk itu kita baca terlebih dahulu ayat 30 sampai ayat 34. 5 ayat ini menjadi perikop pembahasan firman Tuhan di siang hari ini. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang. Perhatikan, Allah mendandani rumput. Itu nanti kita bahas tersendiri. Pada hari ini ada dan hari esok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia, artinya Allah, akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi kalau ada tanda tanya, berarti harus diperhatikan. Walaupun titik juga diperhatikan, tapi ini artinya harus diperhatikan dan dijawab. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang akan kami pakai. Dan ini wajar, karena semua orang kepingin makan, minum, pakai, sandang, pangan, papan. Nah, itu yang digumulkan. Tapi itu yang justru sedang mau Yesus ajarkan. Bagaimana kita menyikapi terhadap semua itu. Bukankah semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Ayat 32. Akan tetapi, Tuhan ngomong akan tetapi. Akan tetapi berarti ada membandingkan perbandingannya, ya, atau lebih baiknya, atau hal berikutnya yang lebih akan membawa kita kepada seperti apa. Nah, itu yang diharapkan oleh Tuhan. Akan tetapi Bapamu yang di surga, bahwa kamu tahu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini tidak hanya sandang, pangan, papan, tidak, keseluruhan hidupmu itu semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Wow, ini adalah pengajaran yang sangat luar biasa. Dan kalau orang Kristen menghidupi seperti ajaran Tuhan ini, keren banget. Keren banget. Kalau saya dan saudara orang Kristen hidup minimal di 5 ayat ini saja dihidupin, wah, itu saudara akan mengalami terobosan kehidupan yang luar biasa. Nah, dari ayat inilah kita bicara tentang apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan mau kita tidak khawatir. Kasih salam dulu. Tuhan mau kamu tidak khawatir. Ayo kasih salam. Ya, judulnya Tuhan mau kamu tidak khawatir. Nah, perhatikan ayat 30. Alkitab begitu jelas dan tegas. Yesus memberikan sebuah gambaran yang sangat luar biasa. Apa itu? Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada. Jadi rumput itu ada pagi hari, biasanya dia kena embun, itu bisa tumbuh. Dan besok dibuang ke dalam api. Tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata,
apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Oke, saya turun dulu. Biasanya ada yang khotbah pendeta turun nggak? Ada. Kalau gitu saya yang kesekian pendeta. Siapa nama Bung? Regi. Oh, Riki. Iya, kalau orang Jawa, Regi itu harga. Regi ini pinten. Namanya Riki. Ya. Oke, Riki. Menurut kamu, rumput itu berdoa atau tidak? Enggak. Tidak. Rumput itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan tidak? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Oke, saya mau cari bukti lain lagi ya. Amang Nabi Tubulu. Benar, rumput itu nggak berdoa. Benar. Benar. Rumput memuji Tuhan nggak? Tidak. Tidak. Oke. Dek, kamu umur berapa? Umurmu berapa? Aduh, baru 16 Pak Pendeta. Oke. Menurut kamu rumput berdoa nggak sama Tuhan? Enggak. Oke. Rumput memuji Tuhan nggak? Menyembah Tuhan, membawa persembahan ke gereja gitu? Enggak. Oke. Coba sekarang perhatikan dengan baik. Rumput tidak berdoa, tidak menyembah Tuhan, tidak beribadah, tidak membawa persepuluhan, tidak melakukan apa-apa. Tapi Alkitab katakan gini, aku mendandanin rumput itu. Bahasanya rumput yang tumbuh hari ini, tapi besok sudah dibuang dalam api, kemungkinan ketika dia petani ke ladang, singkat cerita dia ternyata di ladangnya tumbuh rumput, maka dibersihkan, kena matahari, besok sudah dibuang, dibakar. Artinya rumput itu tanda kutip nggak ada nilainya. Ada nilainya tapi nggak banyak. Tapi Allah memperhatikan. Ayat di atasnya bunga bakung. Cuma kalau bunga bakung nanti terlalu indah, saya menjawabkan tentang membandingkan dengan Salomo terlalu jauh. Karena kita tidak ada di kerajaan. Yang rumput saja yang kita setiap hari ketemu. Bu Evi pernah ibadah padang? Itu tega-teganya ya kita ya. Itu rumput yang sudah hijau begitu ya. Kalau kita gelar tikar, kita injak, kita dudukin aja. Kenapa? Karena ya memang rumput, kita merasa bahwa rumput itu yang nilainya nggak seberapa. Tapi perhatikan konsep Alkitab. Rumput yang nggak berdoa, nggak memuji Tuhan, nggak punya napas, tanda kutip nggak punya nilai. Tapi kata yang sama nanti digunakan manusia, yaitu Allah mendandani rumput itu. Terus ayat yang sama, istilah kata mendandani ternyata ini dipakai juga untuk manusia. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi saya mau mengajak kepada kita semua seperti harapan Tuhan. Tuhan mau kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Amin. Katakan amin. Kekhawatiran bisa terjadi, bisa, tapi stop, berhenti. Jadi sekarang khawatir bisa, tapi jangan larut dalam kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu, saya sudah tulis, gak ada gunanya. Gak ada artinya. Lebih baik meningkatkan iman dan kepercayaan kita. Kita harus yakin, gak mungkin Tuhan gak memelihara kita. Gak mungkin Tuhan gak menolong kita. Gak mungkin Tuhan gak mendandani kita. Istilah yang dipakai untuk mendandani rumput saja digunakan untuk manusia. Kalau rumput tidak berarti, tanda kutip, rumput itu cuma barang yang sangat sederhana. Saudara beda. Saya dan saudara ada, itu karena Kristus mati di atas kayu salib. Kasihnya dibuktikan dengan nyata. Dan bahasanya 1 Petrus pasal 1 ayat 19,
bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak. Kau telah ditebus. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Artinya kita sangat berarti. Kalau saudara dan saya sangat berarti, tidak mungkin Tuhan tidak memelihara saudara. Nggak mungkin itu. Nah, mana? Ya, Dede terlalu kecil ya. Mana yang sama orang tua ibadah ada? Mana Dede Jessica yang cantik? Ku cari dari tadi pagi aku ingin ketemu kok pendeta, ketemu sama kau. Kukosem mana kukosem? Saya kasih tahu ya. Tuhan itu kan istilahnya ayat yang di bawahnya ayat 32 itu kan dicari bangsa-bangsa, dan Alkitab katakan di Bapamu yang di surga. Jadi Tuhan menempatkan diri sebagai Bapa. Saya ini orang tua. Nggak ada orang tua itu mau menelantaran apa itu? Gimana Bu Riki? Menelantarakan. Nah, gimana sih? Oh, menelantarkan. Nah, itu aja susah bahasa Indonesia. Bagaimana bahasa Inggris ya? Jadi itu kalau kita orang tua ya, nggak ada orang tua itu membiarkan anaknya udah susah. Nggak mungkin orang tua itu membiarkan anaknya minta maaf ya nggak makan, nggak ada. Siapa ibu yang sudah punya anak? Ibu sudah? Anaknya 3. Oke, saya tanya. Ibu kepingin anaknya itu sehat atau sakit? Sehat. Ibu kepingin anaknya miskin atau kaya? Kaya. Ibu kepingin anaknya pinter atau bodoh? Nah, kalau begitu, ibu kasih makan atau tidak kasih makan sama anaknya? Kasih makan. Oke. Kamu? Bener anaknya? Ya ampun, dia nggak jadi. Ternyata anaknya bener, berarti yang dia ngomong berarti sudah pilih, berarti bagus. Ya, adik, kamu jangan ngomong sini, sini, keluar dulu sini. Ngomong jujur ya, nggak apa-apa kalau seandainya salah, nggak apa-apa ya. Tapi ngomong jujur. Kamu makan seminggu sekali atau 21 kali? Bener toh? Gak nyambung berarti. Emang kamu dari mana sih kan? Dari Jakarta, dari Jawa, dari mana? Lahirnya mana? Lahirnya mana? Oh Jakarta, berarti belum nyambung. Tadi saya ngomongnya bahasa Jawa sih. Ya wis. Kowe sak dino mangan mie piro? Kamu sehari makan berapa kali sehari? 3 kali. Ini mamanya yang mana? Ada orang tuanya? Tuh, untung loh jawabannya bener yang terakhir Bu. Kalau tidak ibu stres nih pulang. Masa seminggu sekali doang. Kamu tuh makan, dikasih makan sama orang tua sehari 3 kali. Terima kasih. Iya itu yang bener deh. Masa seminggu sekali? Saya yakin ibu tidak sempurna, saya tidak sempurna, Bu Gembala tidak sempurna, saya tidak sempurna, kita nggak sempurna. Artinya kita berjuang untuk hidup lebih baik. Kita orang tua yang masih kurang sempurna, saya nggak berkata tidak baik, kurang sempurna aja, kepingin anaknya baik. Kita kasih makan sebaik-baiknya, kita pelihara sebaik-baiknya, kita rawat sebaik-baiknya, itu anak kita. Maka apa alasannya kita khawatir kepada Bapa di surga? Rumput. Ibu, tadi rumput berdoa tidak? Enggak, tapi didadani Tuhan, dipelihara Tuhan, dirawat Tuhan, diperlakukan Tuhan sedemikian rupa. Rumput. Saya rindu nanti saudara pulang itu ingat rumput. Katakan rumput. Rumput itu ya saudara, saya ulangi lagi. Alkitab itu begitu memaparkan kepada kita seperti memberikan sebuah gambaran.
Itu saja saya tolong, saya pelihara, saya kasih, saya cintai. Masa aku meninggalkan kamu? Nggak mungkin loh. Saya yakin betul Tuhan benar-benar memelihara saya dan saudara. Tuhan benar-benar menolong saudara dan saya. Ada masalah? Ada. Rumput tadi ada masalahnya nggak? Ada. Udah saudara ija-ija, besok mau tunggu lagi. Sudah ada. Tapi Tuhan tetap menumbuhkan. Apalagi saya, apalagi saudara. Untuk itu Tuhan mau berkata, jangan khawatir. Khawatir nggak berguna. Justru khawatir itu merusak. Beberapa orang yang terlalu khawatir itu imunnya jadi turun, nanti bermasalah dengan kesehatan. Tapi ada orang yang sakit, tapi hatinya dikuatkan, imannya dikuatkan, percayanya dikuatkan, tahu-tahu imunnya naik, dia bisa sembuh. Ada satu ilmu, saya bukan kedokteran ya, tapi kalau tanya dokter itu, dokter bisa jawab. Nah, Koko Matthew, calon dokter ya, itu bisa menjawab. Di dalam tubuh kita sebenarnya itu ada zat yang bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Ada. Kalau kita sakit itu dalam tubuh kita sebenarnya ada sebuah zat itu yang langsung bisa menolong diri kita. Jadi tidak mungkin Tuhan meninggalkan kita. Tuhan pasti menolong saya dan saudara. Untuk itu jangan khawatir. Khawatir gak ada gunanya. Boleh khawatir, boleh takut, boleh cemas, tapi stop. Saat itu jangan dibawa-bawa sampai di rumah. Kalau sudah di gereja, diserahin sama Tuhan, kita pulang nanti dengan sukacita. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, yuk klik, bantuin. Nah, apa yang Tuhan mau? Kita disuruh fokus, bahasanya itu prioritas. Jadi Tuhan harus nomor satu. Katakan, Tuhan nomor satu. Kalau Tuhan nomor satu bukan berarti pilihan pilpres saudara nomor satu. Boleh juga, gak apa-apa. Jadi nomor satu adalah Tuhan. Yes. Tuhan senang banget kalau diprioritaskan. Maka kita katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu ditambahkan kepadamu. Semuanya yang dicari bangsa apa? Sandang, pangan, papan, kehormatan, apalagi kekayaan. Itu semua ternyata cuma tambahan, bukan yang utama. Oh iya, saya terusin dulu ngomong-ngomong tadi soal pilihan. Ngomong ingat ya, kan kita sudah tanggal 14 lah. Nah, siapa yang pilih nomor satu? Angkat di dalam hati. Nah, siapa yang pilih nomor 2? Tadi ada loh. Langsung begini saudara. Buku barang saya nggak nyuruh angkat tangan, barang angkat tangan aja. Siapa pilih nomor 3? Oh, okay. Oh, ada juga tuh ada yang turunkan tangan. Jadi jangan-jangan gara-gara pilihan nanti kita jadi berantem, jangan ya. Saya dari mimbar, kalau saya bebas. Artinya kalau saya punya pilihan, saya punya. Saudara WA sama saya, pasti saya jawab nomor 3. Itu saya. Nah kita mana nomor 2, sana nomor 1, nomor 3 ya. Tapi saudara bebas, tidak boleh itu. Anggota komsel saya banyak yang nomor 2, banyak. Saya ngomong betul-betul. Ada yang nomor 1 ada 10%. Anggap aja 100 ada 10 nomor 1. Nomor 3 adalah 30-40%. Gak apa-apa. Sebab bagi kita bukan masalah siapa presidennya. Kalau bagi saya adalah siapa saudara. Kalau saudara jadi orang Kristen gak memberi warna di bangsa ini, mau siapapun presidennya, kalau gak ada yang berdoa, gak ada yang percaya sama Tuhan, tetap aja runtuh. Tapi karena imanmu dan percayamu, siapapun pemimpinnya, bangsa ini akan kokoh. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Nah untuk itu, izinkan Tuhan yang hadir dalam hidupmu. Ya. Jangan antara sini nomor 2, sana nomor 3, nanti sesama pelayan. Ngapain sih kamu nomor 2? Ngapain sih nomor 3? Jangan. Biar hati kita ada Kristus. Nomor 1 Kristus. Bukan A, bukan B, tapi Kristus. Harus Tuhan. Tuhan rindu ngapain? Intim. Tuhan rindu mau ngapain? Ngobrol.
Mungkin ini dirasakan kalau saudara yang sudah tua kayak saya mengerti itu. Ya, yang masih muda mungkin mengerti tapi pengalamannya kurang. Tapi orang udah tua kayak saya paham. Betapa pentingnya saya itu ngobrol sama anak-anak saya. Kalau sudah mulai jarang ngobrol Bu Elsa, itu kayak ada sesuatu yang hilang. Nah, sesuatu yang hilang ini yang saudara belum paham kalau kalau sudah punya anak, benar-benar anaknya sudah mulai dewasa, terus dia sudah punya jati diri sendiri, artinya dia punya kemauan ke sana, ke sini, kita mau. Itu sudah baru ngerti betapa pentingnya namanya ngobrol. Apalagi istri saya. Ini yang padahal menurut saya belum lama loh. Ayo dong, kayak kita belum ketemu Chloe. Udah ngomong udah dari kemarin udah 3 kali. Tadi pagi ngomong lagi saya bilang, Chloe itu cucu saya kedua. Cucu saja dia tuh pingin ketemu, tuh pingin ngobrol. Lucunya dia baru 4 bulan mau 5 bulan. Jadi dia lucu. Yang kokonya juga lucu kan, 4 tahun lucu-lucunya itu. Wah dia udah minta AA, itu biasa lah ya. Tipe-tipenya ada seperti. Kepingin apa sih? Kepingin lihat dan ngomong, denger suaranya, ngobrol. Sebenarnya sama loh. Tuhan itu rindu banget kita ngobrol sama dia. Di balik kata itu apa sebenarnya? Tuhan mau kita banyak doa hari-hari ini, banyak baca Alkitab hari-hari ini. Katakan amin. Itu yang disebut intim. Saudara semakin banyak berdoa. Mana Bapak? Oke, Om saya tanya ya, kalau berdoa pernah sampai mencucurkan air mata enggak? Jarang ya? Enggak loh, benar, jujur. Memang pria begitu. Enggak benar loh, benar ya. Bapak pernah berdoa mencucurkan air mata gitu? Atau sering atau pernah? Jarang. Nah, Bapak? Kalau berdoa sampai air mata itu berlinang gitu. Kadang, jarang, belum. Itu beda, nggak ada masalah. Ada yang orang melo atau, tapi saya kasih tahu, orang kalau sudah dalam hadirat Tuhan, saudara nikmati, kita udah nggak peduli. Kadang-kadang minta maaf ya, ingus kita aja bisa keluar air mata. Nah, Tuhan mau sampai ke titik itu. Maka Mazmur 126 itu, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Artinya menabur itu orang menabur kata-kata, doa, apapun itu. Dia sungguh-sungguh. Maka dia akan pulang dengan sorak-sorai. Artinya ada kekuatan, ada anugerah. Nah, Tuhan mau keintiman itu tuh pada pria. Karena bapak-bapak ini kan pakai logika. Dia pikir ini sudah kerja, sudah kasih nafkah. Enggak begitu. Anak kita, istri kita tidak hanya sekedar kasih nafkah, tapi dia harus dibawa dalam doa. Dia harus, bahasa saya itu, diurapin gitu kan. Diberkatin. Itu adalah keintiman. Please, bapak-bapak ya, yang pria-pria, kalau ibu-ibu udah terlalu banyak menderita, jadi saya nggak perlu cerita. Udah terlalu banyak air matanya yang keluar. Ya, tapi bapak-bapak, please ambil waktu khusus gitu. Ya, sehari 2 menit aja, bukan 2 jam. 2 menit saudara masuk kamar, berlutut, terus berseru, angkat tangan sama Tuhan. Itu yang waktu yang berkualitas itu. Penting. Bung, pernah nangis sama Tuhan? Pernah, berapa kali? Tapi setiap hari jarang ya. Ada waktu khusus untuk masuk ruang doa atau berlutut gitu? Enggak ada. Memang, ya itulah memang kita. Tapi kita mulai sekarang, Bu. Itu kata Alkitab itu, carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kayak apa? Kayak itu kan sistem pemerintahan. Nah itu kalau bahasa doanya di atasnya ayat ini ayat pasal 6 juga toh. Mulai ayat 9-10 itu kan ajaran doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Apa maksudnya? Kehadiran Tuhan. Apa doa Bapa kami? Doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Bila kehendakmu di bumi. Tuhan mau loh supaya yang di surga tadi itu turun
Sehingga suasana bumi yang kacau balau, tidak ada damai, tidak ada ketenangan. Tapi karena ada orang yang berdoa, surga turun ke bumi. Keintiman. Ini hari-hari Tuhan mau itu tuh. Kita yang jarang sekali pria meneteskan air mata, mulai ada pergumulan apa, berlutut, ya kita merendahkan diri kita. Kita tanpa Tuhan pria-pria gak bisa apa-apa loh. Kita aja yang sok jago kayak enggak loh. Padahal kita ini suka lemah, gak kuat. Tapi pada waktu kita berlutut, tanda kutip pakai otak dengkul, semua udah pakai otak normal, kita karena udah gak mampu pakai otak dengkul, artinya berlutut sama Tuhan, kita dapat kekuatan, kita dapat pertolongan. Ini waktunya seperti itu. Tuhan mau kita menikmati kehadirannya, Tuhan mau kita menikmati kebaikannya. Kalau ketika Tuhan sudah hadir, ada hikmat, ada marifat, ada kecerdasan, ada kemampuan, ada banyak hal, ada insight, ada pencerahan, ada penerangan, ada hal yang baru yang akan muncul kalau dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau saudara lagi pusing, gimana bisnis lagi, gimana di pekerjaan lagi, gimana? Stop gitu. Masuk kamar, menyembah Tuhan. Yang bisa main gitar, ambil aja gitar. Nggak bisa, dipegang doang, dijreng-jrengin aja. Walaupun nggak ada akord, nggak tahu akordnya. Tapi itu cara kita mengekspresikan kita bahwa kita mau dekat sama Tuhan. Dan sudah begitu saudara pulang, iya ya. Oh ternyata itu masalah saya cuma ini toh. Oh ternyata itu bisnis saya itu Tuhan mau seperti ini toh. Itu semua karena kedekatan sama Tuhan. Katakan amin. Kalau Tuhan, kita kan nggak bisa kendalikan semua sistem di dunia, nggak bisa kendalikan usaha. Tapi Tuhan bisa kendalikan. Tuhan bisa kendalikan hidup saya, bisa kendalikan bisnis saya, usaha saudara, pekerjaan kita semua. Tuhan bisa kendalikan. Siapa yang masih sekolah? Angkat tangan yang sekolah. Banyak berdoa sama belajar, nanti kamu pintar. Saya kepingin jangan anaknya Pak Gembala doa yang pintar, anak jemaat juga harus pintar. Anak Ibu Gembala, jangan anak Pak Gembala pintar-pintar, anak jemaat jangan. Dimulai dari mana? Gembala cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, diberkati Tuhan. Kita semua jemaat yang terimpartasi, anak-anaknya pintar, diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya udah, poin yang ketiga. Oke. Nah, ayat 34. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita baca yang merah saja. 1, 2, 3. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi setiap hari itu ada kesusahannya. Untuk itu harus kuat tiap hari. Bagaimana? Kembali poin kedua. Harus intim. Kalau kau minta maaf. Kalau saya dan saudara tidak intim, nggak kuat. Karena setiap hari itu ada kesulitannya. Bahasa kesusahan itu kesulitan. Ada masalahnya. Jadi kita harus kekuatan kita hanya Tuhan. Jadi kalau sampai poin 2 kita gagal, kita nggak kuat. Akhirnya karena nggak kuat, kesusahan sekarang dibawa lagi besok. Padahal besok sudah ada kesusahannya lagi. Yang tadi cuma 1 jadi 2. Kalau 30 hari berarti 30 kesusahan. Saudara bisa bayangkan itu. Kalau itu baca dari ayat atasnya. Oke. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari karena hari besok kesusahan sehari. Jadi besok ada kesulitannya enggak? Ada. Kalau hari ini kau enggak selesaikan sama Tuhan, enggak berlutut sama Tuhan, enggak intim, enggak diserahkan kepada Tuhan, itu kesusahan. Bahasanya kita enggak kuat, kita lembek, akhirnya kalah. Berarti besok bawa 2 lagi kesusahan. Karena besok ada kesusahan, ada kesulitannya. Cuma karena kita intim sama Tuhan, kita tahu. Gambaran sederhananya. Saya berdiri sebentar. Seringkali saya tidak ngomong apa, jujur ini. Tapi tahu-tahu istri saya, sebentar ya. Padahal dia sudah nyiapin makanan nih di meja. Sudah, kita lagi mau makan bersama.
Tapi dia rasa kayak ada sesuatu yang belum itu. Padahal memang saya rindukan itu. Tapi sebentar ya. Ternyata apa saudara? Bude dipanggil, Bude sini. Suruh ke BSI. Saudara, apa itu BSI? Kan nggak tahu. Bakso Super Iga. Jadi hanya di pojok kurang lebih 100 meter lah. Akhirnya dipanggil. Memang hati saya kepingin bakso. Karena ada kuahnya itu. Karena di meja kok kering, maksudnya biasa, semua kan digoreng. Terus saya kepingin bakso. Tapi nyambung loh. Kenapa? Intim. Hanya biasanya suami istri juga yang paham itu. Kadang-kadang istrinya, suaminya, contoh, saudara ngerti kok suami itu sebenarnya istrinya lagi marah atau tidak? Tidak pada waktu kelihatan lagi senyum pun, kalau senyumnya ada yang pahit loh. Contoh. Iya loh, hanya suami istri. Terima kasih saya. Tuhan itu sama loh. Saudara itu kalau sudah intim sama Tuhan, enak banget. Jadi kita udah tahu nih. Dan kekuatan kita hanya pada Tuhan. Katakan amin. Maka kita tidak boleh menumpuk masalah. Tuhan jawaban atas masalah kita. Asal apa? Asal kita intim. Asal kita banyak berdoa, bahasa sekarang. Banyak baca Alkitab. Nanti petunjuk-petunjuk. Bung, kamu, nah, kamu sini. Karena kamu sudah ada di hatiku dan ada di mataku. Ya, kita berdoa ya, teman-teman, kita berdoa. Si kata karena Tuhan, hamba berdoa buat masa depan dia. Hamba rindu Tuhan jadi orang hebat. Jadi generasi di GBI Bethlehem, di Polres ini, dan anak muda ini, Riki, diberkati oleh Tuhan. Berkati dia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus dia akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia mengerti apa yang hamba sampaikan melalui firman sekaligus contoh tadi, supaya dia menangkap sesuatu bahwa dia punya Bapa yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Dia akan berseru berlutut setiap hari kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan menolongmu, membawamu ke hal yang besar dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkatimu. Teman-teman, saya rindu, saya kepingin banget yang namanya saudara itu mengalami Tuhan itu kayak apa gitu. So nanti kalau pendeta itu khotbah terus itu ya, saudara banyak teorinya tapi bahasan kita nggak encounter, nggak mengalami perjumpaan, pengalaman pribadi dengan Tuhan kayak apa, itu bisa cuma jadi teori loh. Saya rindu itu cerita firman hari ini kan, Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Oke, karena aku ini bapakmu gitu. Saya kepingin saudara itu merasakan betul bahwa Tuhan itu bapak kita gitu. Sehingga seperti saya menjadi bapak yang gak sempurna, mau kasih anak saya yang terbaik, mau melihara dia yang terbaik. Saya kepingin iman kita sama Tuhan juga begitu. Gak mungkin Tuhan tinggalkan saya. Rumput saja didandani, masa aku gak didadanin? Gitu loh. Kita sih gak membandingkan terus mau marah, terus cemburu, terus mau bersungguh sama Tuhan. Tidak, justru alam cara berpikir dan nalar kita beriman itu harus connect bahwa kita punya Bapa yang baik gitu loh. Katakan amin. Sehingga nanti pakai sebelum saudara pulang pun saudara itu merasakan Tuhan, aku besok kerja loh. Terus kayak belum connect, saudara masuk kamar berlutut, nangis lah. Nangis itu adalah cara yang terbaik. Kenapa? Itu adalah ekspresi yang terbaik dari tubuh kita ketika kita mengeluarkan air mata. Secara kesehatan toksin-toksin, racun-racun keluar. Kan air mata itu sangat asin gitu. Itu apa? Sebenarnya racun itu. Sebenarnya kalau kita secara tubuh saja, kalau saudara bisa nangis, itu bagus banget. Apalagi secara rohani, artinya kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tanpa Tuhan kita berkata, gak bisa apa-apa. Tuhanlah jawabanmu. Jangan bawa kesusahan sekarang ke bawah besok. Bagaimana caranya? Intim, nanti masalahmu pasti diberesin sama Tuhan. Tapi kalau itu pakai kekuatanmu, oh nggak usah Pak Pendeta, aku bisa, aku rasa aku mampu. Justru aku sombong, nggak bisa, nggak mampu. Itulah saya segede ini, sebesar ini, sekuat ini, tanda kutip, ya. Saya hanya bisa nangis hampir setiap hari, setiap pagi doa bersama dengan istri, gandeng tangan, doa palu, hanya berserah diri sama Tuhan sampai kau ngalami Tuhan. Kalau saudara sudah ngalamin Tuhan dengan hanya khotbah 5 ayat tadi aja, diperhatikan dengan baik,
saudara jadi orang Kristen yang kuat. Karena kekuatan kita terletak pada Tuhan. Katakan amin. Kesimpulan, klik. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Tuhan mau kita tidak takut, tidak larut dalam kekhawatiran, karena kita punya Bapa yang baik. Katakan amin. Tuhan mau kita fokus dan intim dengan Dia. Udah, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya kehadiran Tuhan jauh lebih penting dari semua. Sebelum bekerja, sebelum apa, doa dulu, berlutut dulu, nangis dulu sama Tuhan. Aku mau buka toko Tuhan. Tuhan seorang pokoknya seperti itu. Mau kerja, yang mau usaha, mau sekolah. Tuhan, aku sadar bahwa setiap hari ada masalah, ada kesusahan. Untuk itu, aku gak boleh menumpuk kesalahan itu, masalah itu. Aku yakin Tuhan sanggup menolong aku. Wah, kalau sudah begitu, lega. Saya pendeta juga lega, semangat pulang dengan sukacita dan pasti akan diberkati. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita tepuk. Kita naikkan satu lagu, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin. Siapkan lagu itu kok, kalau ada ya. Kalau nggak ada di itu bisa dibantu. Kita naikkan pujian itu. Ku yakin saat lagu tinggi ya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Betul ya, hidupku ditinggikan. Nah, naikin lagi. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku menang saat ku melangkah, ku aman saat kau berjaga. Yes. Ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Siapa di antara kita, Bapak Ibu, yang meresponi firman Tuhan? Pak Pendeta doakan saya sesekali masih dikuasai rasa takut, rasa khawatir dalam hidup saya. Yang kedua, Pak Pendeta doakan saya mau komitmen setiap pagi, saya mau berlutut, saya mau mencari hadirat Tuhan, mau menghadirkan kerajaan Allah dalam keluarga saya. Yang ketiga, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya mau hidup saya diberkati, saya mau berubah, saya mau lakukan yang terbaik. Kalau ada di antara saudara seperti itu dan mau didoakan, dari depan ini saya mau berdoa buat saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan.
Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Naikkan pujian di setengah suara. Bapak, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Yes, amin. Hamba percaya untuk itu setiap jemaat yang mengangkat tangan dapat urapan, dapat kuasa, dapat jawaban, dapat mujizat, dapat berkat dalam nama Yesus. Dapat tumpang tangan dengan iman. Hamba memberkati mereka satu persatu dalam nama Yesus. Nanti mereka pulang dengan sukacita. Mereka pulang dengan kebahagiaan. Mereka pulang dengan kelepasan. Mereka pulang dengan kemenangan. Aku tumpang tangan dengan iman dalam nama Yesus. Bagi setiap orang yang percaya, yang tak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil itu tidak mustahil bagi Engkau. Karena mujizat Engkau ya Tuhan terjadi kepada jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, turunkan tangan. Tuhan, hamba berhenti berbicara. Biar firman-Mu tertanam dalam hati hamba yang menyampaikan, tertanam kepada jemaat. Mereka diberkati oleh firman-Mu. Hamba mengucap syukur pada siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati firman, sama-sama katakan amin. Oke, sekali lagi kita berikan applause yang semangat buat Tuhan. Luar biasa. Terima kasih buat Pak Pendeta Nathanael sudah melayani Bu Emi. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman pemain musik, ya, singer semua yang ambil bagian. Terima kasih. Ada satu tambahan pengumuman saya bagi Bapak Ibu Saudara juga yang mungkin nggak bisa hadir karena hari ini cuaca kurang baik. 2 minggu lagi, artinya tanggal 11 itu kita ibadah 2 kali, jam 9, jam 11, karena bertepatan 1 hari setelah Imlek. Saya takut saudara gara-gara makan babi hong bangunnya siang, jadi saya tiadakan ibadah jam 7 pagi, ya. Jadi ibadah jam 9 sampai jam 11. Saya minta Bapak Ibu Saudara bisa bernuansa merah, ya. Pakailah baju merah, nggak ada baju merah, kaos merah, nggak ada kaos merah, topi merah. Pokoknya kita nuansanya hari itu, ya. Jadi saudara-saudara juga mau bawa jeruk juga boleh, mau bawa apa juga boleh, saudara-saudara. Mau bawa angpau, saya tunggu di pintu, ya. Tapi saya katakan bahwa 2 hari itu, 2 minggu lagi kita cuma 2 kali ibadahnya, ya. Jam 9, jam 11. Bapak Ibu tolong siapkan ini, kasih tahu informasi kepada teman-teman yang tidak hadir, supaya nanti mereka jangan merasa asing sendiri. Kok kita merah dia pakai putih gitu, tiba-tiba upacara kita kan gitu, ya. Tapi itu aja yang saya sampaikan. Tetap semangat, jaga kondisi kesehatan karena musim hujan sudah mulai meningkat, ya, sampai 2 bulan ke depan kalau nggak salah, sampai akhir Maret curah hujan cukup tinggi, ya. Saudara-saudara jaga kesehatan, itu saja, Tuhan berkati. Ya, kita bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah kita ini kita akan tutup dengan satu pujian mengagungkan Tuhan. Kami berterima kasih padamu. Ajaib
seluruh rangkaian ibadah kami sudah selesai sampai siang ini. Kami percaya orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan yang memberkati. Jeripaya mereka tidak akan menjadi sia-sia. Umat-Mu yang hadir juga Tuhan berkati. Jika ada sakit, sembuhkan kami. Jika ada yang lemah imannya, kuatkan kami. Jika ada yang putus asa, beri kami semangat dan pengharapan. Jika ada yang kekurangan, Tuhan mencukupkannya. Orang-orang yang bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan-Mu. Orang-orang dagang, Tuhan memberkati dagangan-Mu. Orang punya usaha bisnis, Tuhan yang memberkati usaha bisnis. Apapun profesimu, jadikan Tuhan sebagai sumber berkat-Mu. Jika ada di antara kami yang sudah lama berdoa, Tuhan belum jawablah siang ini, supaya imannya tidak menjadi lemah. Kami percaya Allah mendengar dan mengabulkan doa kami. Pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan Indonesia dari segala sesuatu, sehingga negara kami makin hari makin baik. Tahun-tahun politik ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya semuanya berjalan dengan baik, damai, bersatu. Itulah negeri kami yang Tuhan telah berkati. Pada akhirnya Tuhan, kami semua akan pulang ke rumah kami masing-masing. Satu yang kami minta, sertai perjalanan kami pulang, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu di hadapan Bapa di surga. Tuhan, kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah. Ulurkanlah tanganmu yang penuh kuasa dan berkat itu untuk memberkati kami masing-masing sesuai keperluan dan kebutuhan dalam hidup ini. Pulanglah, bawalah kebenaran firman yang kita dengar, bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus berlimpah atas kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Kuasa